Oke, pada hari ini kita masuk ke mata kuliah ilmu nutrisi ternak unggas ya. Oke, ini dia capaian masa kuliahnya, itu mampu menjelaskan patokan dasar angka kebutuhan nutrisi beragam ternak unggas, mampu membuat analisis variabilitas kebutuhan nutrisi dan defisiensi pada ternak unggas, mampu menyusun ransum yang sesuai dari kebutuhan status ternak unggas, dan mampu menerapkan perkembangan ilmu terkini dalam ilmu nutrisi ternak unggas. Oke. Ini dia materi kita nanti. Ada pendahuluan saat ini, ada sistem pencernaan. Namun pada pertemuan selanjutnya itu nanti akan bertemu dengan partner. Ya, kalau kemarin bahan pakan formulasi ransum dan ilmu nutrisi ternak itu hanya mengcover luarnya saja. Kalau sudah pilihan ya pasti kalian akan mendalaminya gitu ya. Nah, yang keempat faktor mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Yang kelima ada nutrisi ternak ayam pedaging dan petelur. Dan yang keenam nutrisi ternak itik, nutrisi puyuh. Ini sebenarnya yang ke-8 ya sampai nutrisi puyuh. Oke, ini perjanjian nilainya seperti biasa, project and test based learning ada 50%, tugas 5%, kuis 5%, UTS 20%, UAS 20%. Ini tidak bisa kita gugat lagi karena dari sistem udah seperti ini. Ya, ini kita nggak bisa kontrak lagi. Yang bisa kita kontrak adalah ini ketentuan lainnya. Oke, tapi biasanya sudah ditoleran kan 15 menit aja kan ya? Damai kan ya? Oke, nggak usah lagi kita kontrak lagi ya. Udah fix kan? Udah bisa kan? Ya, udah lama itu 15 menit. Oke, nah nanti semua tugas dikumpulkan melalui email Bapak dan juga kelas susu. Nanti Bapak buka kelas susu dan ketidakhadiran harus dapat dengan surat seperti biasa, harus beserta alasan dan yang masuk akal. Oke, ini dia rencana kegiatan praktikum kita nanti di ilmu nutrisi ternak unggas. Ini masih rencana ya, Dek. Jadi karena ini nanti kan butuh biaya. Jadi kita masih pengajuan. Nih, ini masih pengajuan ke fakultas. Oke, semoga nanti dijawab. Oke, kalau tidak dijawab nanti insya Allah kita akan mengerjakan kerjaan. Oke, kalau misalnya semua yang dijawab, ya udah nanti kita melakukan yang terijabah. Oke, paham ya? Oke, ini dia ada nanti penentuan pakan. Jadi penentuan pakan itu terlebih dahulu karena kita nutrisi ya kan. Kita nanti menggunakan pakan limbah agroindustri. Seperti contohnya itu ada kulit kopi, lumpur sawit, kulit kakao dan ada onggok. Oke, baru ada nanti peningkatan nilai nutrisi pakan dengan sentuhan fermentasi. Karena kita biasanya agroindustri ini kan dia erat kaitannya dengan yang namanya anti nutrisi. Proteinnya biasanya rendah ya kan. Bagaimana cara meningkatkannya? Salah satunya dengan fermentasi. Ada fermentasi itu kan secara biologi menggunakan salah satunya adalah fermentor. Oke, ini dia. Yang ketiga empat itu ada metode Sibal. Pernah dengar metode Sibal? Metode pencekok kan pernah dengar? Nah, itu dia metode Sibal namanya. Atau yang disebut dengan force feeding. Yang menggunakan biasanya ini nanti kita menggunakan 12 ekor ayam broiler. Ini biasanya itu menggunakan ini kita tujuannya adalah untuk mencari berapa energi yang tercerna oleh si unggas atau energi metabolismenya. Nah kan kalau kita menyusun langsung, kalian kan udah pernah menyusun langsung kan? Nah itu kan yang paling penting dalam unggas apa? Protein dan E ya kan, energi metabolisme kan, atau metabolisme energi. Nah itu harus balance kan, harus seimbang. Nah, antara kebutuhan setiap si unggas, baik itu ayam pedaging, ayam petelur, itik, puyuh dan kalkun. Oke. Nah ini dia nanti ada persiapan pemeliharaan formulasi ransum. Nah ini masih rencana kita. Nanti kita ada pemeliharaan puyuh. Kalau kemarin kalian pemeliharaan ayam broiler, ini nanti kita ada pemeliharaan puyuh untuk kita melihat nanti yang namanya telurnya. Itu nanti yang kita lihat. Oke, ada pengamatan parameter telur dan observasi seluruh parameter. Oke, ini dia rencana praktikum. Ini sudah kita ajukan. Insya Allah kalau misalnya nanti dijawab atau diberikan, kita akan melakukan praktikum. Tapi sekiranya tidak dijawab, kita lakukan apa yang bisa. Oke. Ini dia pertanyaannya itu yang perlu kan kita di sini ada ilmu nutrisi ternak unggas ya. Nah,
menurut kalian mengapa perlu mempelajari ilmu nutrisi ternak unggas? Itu kan ada tuh beberapa tuh, masyarakat, peternak rakyat, pemerintah, perusahaan. Nah, apa sih kontribusi ilmu nutrisi ternak unggas terhadap 4 aspek ini? Karena kalau kita bicara unggas, ya pasti ini yang kita bicarakan. Ya enggak? Coba ada yang bisa menjelaskan tentang gambar yang Bapak ini gambarkan? Ya, yang bisa menjelaskan? Kan ini berkaitan semua kan? Ini yang diceritakan tadi yang di sini. Sebenarnya ini yang diceritakan. Namun ini di konsepnya dia bisa menceritakan dari yang material, breeding farmnya, distributornya, sampai dia ke bos itu masalah tadi, masalah. Ya, nah, ada yang bisa menceritakan. Kalau kita ilmu nutrisi unggas, di mana letaknya? Kalau tadi kemarin kalian kan kemarin kalian ada pemeliharaan. Kalau kita di ilmu nutrisi ternak unggas ini kita di mana? Namanya nutrisi, pasti kita di awal, ya kan? Berarti kita ini raw material. Dari raw material inilah didapatkan unggas yang dimakan oleh si customer atau si konsumen tadi, ya kan? Nah, ini saling berkaitan. Kalau kita bicara unggas, inilah yang dibicarakan sebenarnya. Kalau misalnya raw material baik, berkualitas tinggi, ya kan? Yang kamu hasilkan produktivitasnya tinggi. Kalau produktivitasmu tinggi, akan menghasilkan keuntungan, ya kan? Nah, yang dimakan oleh customer juga akan berkualitas tinggi. Itu dia. Namun, kalau misalnya raw materialmu itu jelek, kualitasnya itu rendah, produktivitasnya pasti akan rendah. Pasti kamu tidak akan mendapatkan keuntungan karena pakan itu 60-70% merupakan biaya produksi tertinggi selain di paham ya? Oke. Nah, ini dia. Nah, perkembangan populasi ternak unggas ya pasti. Kalau kita lihat sekarang ini, gak usah jauh-jauh. Kita aja anak kos, ya kan? Kalian sama Bapak anak kos. Gitu. Kalau misalnya kita dilihat lah, kita lihat di sekitaran kita, rumah makan. Yang paling banyak diminati orang apa? Ayam. Itu makanya banyak sekarang ayam pop lah, ayam goreng lah, ayam semur lah, ya kan? Karena peminatnya banyak dan harganya murah tadi. Itu makanya sekarang lain ikan, padahal ikan yang katanya omeganya tinggi. Karena kan anak kos pasti efisiensi, ya kan? Bukan pemerintah aja efisiensi, anak kos juga efisiensi biasanya. Nah, ya kan? Nah, unggas terutamanya menjadi sumber protein hewani yang pertumbuhannya paling cepat di banyak negara karena siklus produksinya itu singkat, efisien pakan, jikalau si peternaknya itu pandai. Kalau misalnya itu peternak pandai, yaitu pakan membengkak, ya udah kerugian yang terjadi. Seperti kemarin pemeliharaan kalian, ya kan? Menurut kalian untung atau enggak? Ya, rugi. Nah, itu dia. Oke? Dan harga relatif terjangkau. Secara global, produksi daging dunia terus meningkat. Daging ayam termasuk komoditas utama di dunia. Yalah, kita lihat aja di lingkungan kita, anak kecil saja itu pengennya ayam sebenarnya, bukan ikan. Nah, tuh dampaknya permintaan pakan dan substitusi ikut naik. Isu efisiensi ini, nah dari sinilah kita main permintaan pakan, ya kan? Nah, kalau misalnya itu populasinya itu tinggi, pasti pakannya juga akan naik. Ikut efisiensi langsung, biaya pakan dan keberlanjutan makin sentral pada ilmu nutrisi unggas. Itu makanya perlunya tadi tujuan dari pembelajaran materi ilmu nutrisi ternak unggas tadi. Oke, ini dia populasi tamu ini Bapak dapat dari BPS. Badan Pusat Statistika. Ini ayam ras pedaging. Kita lihat aja dulu. Ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik bagi ini. Nih coba lihat. Skala nasional di Indonesia itu sampai 3 berapa itu? Udah 9 ininya.
9 di belakang ya kan? Udah tinggi kan? Ayam pedaging lebih tinggi daripada ayam telur. Karena ya ayam petelur itu masih rendah di Indonesia. Karena konsumsi telur kita itu masih sangat rendah dibanding ASEAN, sama dengan susu. Ya kan? Susu paling rendah di ASEAN. Nah itu. Padahal kita merupakan penghasil paling tinggi, namun konsumsinya yang paling rendah. Oke, maknanya apa? Ya udah, struktur populasi menunjukkan dominannya ayam ras. Industri perumdasan sangat menentukan kebutuhan bahan baku pakan nasional, logistik pakan, serta arah inovasi nutrisi, enzim, asam organik, probiotik, substitusi dari bahan pakan lokal. Nah itu sekarang itu yang paling dilirik sekarang itu adalah probiotik sama substitusi bahan pakan lokal, ya kan? Probiotik udah tahu kan probiotik kan? Apalagi dia nutrisi ternak unggas seperti kalau kita mau efisiensi sekarang, itu salah satunya itu menggunakan sentuhan dari biologi atau enzim. Salah satunya adalah probiotik. Kalau probiotik ini menggunakan apa kita? Namanya aja udah probiotik. Kita menggunakan apa biasanya? Apa yang digunakan dalam probiotik ini? Tahu kan apa probiotik? Ya apa? Apa tuh coba? Contohnya lah, kalau bisa definisinya. M4 salah satunya. Apa yang ada di M4 tuh? Mikroba atau mikroorganisme yang menguntungkan, jangan yang merugikan, ya kan? Yang dapat menekan atau yang dapat memanfaatkan mikroba atau menurunkan bakteri yang tidak baik di dalam usus si ternak. Itu dia. Oke, atau substitusi bahan-bahan lokal, misalnya penggunaan agroindustri tadi, limbah agroindustri. Salah satu yang banyak di sini di Medan inilah, Sumatera Utara ini apa? Kelapa sawit kan ya. Apa limbahnya? Kan banyak, solid, lumpur sawit tadi, apalagi bungkil inti sawit. Itu salah satunya yang bisa kita gunakan sebagai bahan baku untuk ransum ternak unggas. Oke. Nih, ini sebaran sentral populasi. Walaupun sentralnya memang dalam BPS yang paling tinggi adalah di Jawa. Karena kenapa ini di Jawa ini paling tinggi peminat dari si ayam? Sudah bilang sentralnya. Ya, populasinya itu lebih banyak mereka dibanding kita yang ada di Sumatera. Oke, pasti paham lah itu ya. Populasi terkonsentrasi kuat di Pulau Jawa. Kedekatannya pasar integrasi industri, pabrik pakan dan rantai pasoknya. Oke, implikasinya kebutuhan pakan besar terkonsentrasi, stabilitas suplai jagung, mungkin kedelai, mineral vitamin dan biaya distribusi pakan menjadi faktor yang paling strategis. Oke, ini dia sebaran sentral perusahaan ras telur juga masih di Jawa. Sama, yaitu karena populasi atau permintaannya paling banyak adalah Jawa. Populasi Jawa jauh banget ya daripada di Sumatera itu. Oke, ini dia dinamikanya itu fluktuasi pemicunya. Sini ada nih berapa? Ada populasi penduduk Indonesia ini sempat turun itu waktu kita COVID. Nah turunnya pun nggak jauh-jauh kali ya kan? Nah ini kita lihat itu periode pandemi lalu kembali naik tahun 2023 sampai sekarang mencapai 3,19 miliar. Ini data dari BPS, Badan Pusat Statistika. Jadi kontribusi populasi Korea pada 2017-2023 di Indonesia Pulau Jawa, di luar Jawa 40% mencapai konsentrasi pasar dan industri pakan. Nah ini kita lihat proyeksinya itu ini dia. Nah ini dia proyeksinya, bisa kita lihat ayam petelur, unggas yang ada di Indonesia. Oke, ini dia kenaikan dan konsentrasi populasi unggas, terutama ayam ras, mendorong kebutuhan ransum dalam jumlah masif. Dalam jumlah masif ini maksudnya apa nih? Masif itu maksudnya apa sih? Jumlah besar. Dengan desain berlantai, ayam-ayam di dalamnya selalu memiliki akses ke rumput dan serangga segar untuk dimakan. Selain menjaga kebersihan karena mencegah penumpukan kotoran, kandang ini
memberikan ruang gerak ekstra bagi ayam sehingga mereka tetap sehat dan aktif. Metode inovatif ini bahkan telah diadopsi oleh para peternak kecil yang membuat versi kandang ayam bergerak mereka sendiri. Ini adalah kandang ayam bergerak bertenaga surya yang secara otomatis berpindah ke lokasi baru setiap hari. Di luar sana udah semodern ini sebenarnya. Walaupun memang kita terhalang oleh kadang salah satunya adalah namun kan bisa kita sebagai kalian sebagai peternak atau misalnya lulusan dari peternak, itulah inovasi kalian itu mau dibawa kemana? Kalian mau memberikan apa di peternakan? Ini salah satunya adalah gimana baliknya ide? Oh ini satu lagi. Itu tentang produksinya ya kan, perkandangan. Kita bisa lihat pakan. Ini dia, itu dia tentang pakannya kan dia kan. Nah itu ternyata limbah itu bisa kita manfaatkan sebagai salah satunya adalah pakan. Yaitu kalau misalnya itu dia tinggi yang nutrisinya, salah satunya adalah sentuhan tadi, sentuhan dari si biologi dari salah satunya adalah fermentasi tadi. Coba lihat, dosen hanya ngasih 20% UTS, UAS 20%. UTS 20%, 2 pula tuh dosennya masuk. Ya kan? Bagi 2 pula aja. UAS juga bagi 2 pula kan? Karena kalau 4 dosen yang masuk, kalau 3 ya bagi 3 itu. Nah, tugas dan kuis hanya 5%. Ya enggak? Seharusnya itu tapi ya kita ngikutin peraturan saja lah ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada dari Pak ada. Bapak berarti minggu depan Panen. Nah, Pak Adnan minggu depan insya Allah, tapi Bapak nggak tahu yang ngambil mana dia nanti. Tapi kalian lihat nanti. Nah, Pak Adnan dia biasanya, Pak Adnan dia masuk 3 pertemuan, Bapak masuk 3 pertemuan, Bu Ade masuk 4 pertemuan, Bu Pigi masuk 4 pertemuan. Namun praktikum Bapak yang handle nanti, sama asisten, tapi belum dapat asistennya nanti cari. Oke. Oke, ini dia nanti praktikum kita. Di praktikum ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini udah pernah nggak kalian praktikum kan? Belum kan?
Soalnya tahun-tahun sebelumnya kakak kelas kalian juga kemarin nggak jadi force feeding ini, nggak ada biaya. Jadi ya insya Allah lah ya, semoga lah tahun kalian ini, karena kemarin produksi gas juga kalian lagi yang mulai kan. Semoga lah. Nih, tapi produksi gas bapak sekarang nggak ada lagi, makanya bapak maksudnya lingku lagi sekarang. Oke? Apa tadi? Berarti bapak buat kandang lagi Pak? Ada kan kita di belakang? Puyuh. Tapi nanti itulah tugas kalian. Nanti lah kita apa itu ya. Oke, karena ini untuk puyuh 9 ekor setiap kelompok, 9 ekor cuma, nggak sampai banyak kok. Itu pun kalau misalnya studi 9 ekor per kelompok. Karena kenapa 9 ekor? Sesuai dengan rancangan percobaan. Tentang operasinya, apalagi ayam kan banyak dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya di kota Medan dan Lampung. Ya. Kebutuhannya harus dipenuhi lah mulai dari nutrisinya agar produksi ayamnya dihasilkan berkualitas. Berarti itu dalam aspek masyarakat lah ya. Oke. Itu saling berkaitan satu Betul. di mana peternakan ayam juga mempengaruhi yang akan diserahkan ke masyarakat, perusahaan menyediakan pakan yang biasanya digunakan oleh peternakan maupun peternakan ayam itu ya. Pemerintah itu menetapkan regulasi hal bahan-bahan pakan apa aja yang dapat digunakan, standar-standarnya itu ke perusahaan agar kualitas nutrisinya itu sesuai gitu, standarnya kan ada gitu. Jadi nggak sembarangan bahan pakan bisa kita gunakan untuk bahan pakan ternak emas itu tadi. Jadi semua itu berkaitan, di mana perusahaan juga punya apa namanya jangkauan atau pengawasan dari pemerintah gitu ya kan. Jadi menurut saya penting. Ya. Yang pertama di nutrisi tentang gas. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.